Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan orang tua terlebih dahulu. Saya Misha Angela Chai, mahasiswi STB Apia dari program studi Sastra China kelas MC1N1. Ini adalah orang tua saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topik korupsi. Adapun konten pembahasan saya hari ini adalah definisi, dampak, undang-undang, dan yang terakhir hubungan dengan ajaran Buddha. Yang pertama, definisi. Jadi, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini mencakup berbagai praktik seperti suap, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik di sektor publik maupun swasta. Beberapa bentuk umum korupsi melibatkan penerimaan atau pemberian suap, di mana seseorang memberikan atau menerima uang, hadiah, atau manfaat lainnya sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang menguntungkan pihak yang memberi suap. Yang kedua adalah dampak. Adapun dampak positif korupsi bagi beberapa pihak, yang pertama adalah fasilitasi proses birokrasi. Dalam beberapa kasus, korupsi dapat mempercepat proses birokrasi dengan memperlancar aliran pekerjaan atau memudahkan prosedur hukum. Yang kedua adalah ketahanan sosial dan ekonomi individu. Bagi individu tertentu, terlibat dalam korupsi dapat memberikan manfaat finansial dan sosial yang signifikan meskipun bersifat ilegal dan tidak etis. Yang ketiga adalah dukungan politik dan keamanan. Korupsi kadang-kadang dapat digunakan untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan, terutama dalam konteks politik yang kompleks. Adapun dampak negatif korupsi ada 5. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan distribusi kekayaan dan peluang di masyarakat karena sumber daya dan keuntungan seringkali mengalir ke tangan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, merugikan pembangunan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, merusak iklim bisnis, dan memperkecil efisiensi pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, kerusakan institusi. Korupsi dapat merusak integritas dan kredibilitas institusi, melemahkan aturan hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, korupsi sistemik. Korupsi dapat menjadi bagian integral dari sistem politik atau ekonomi, menciptakan lingkungan di mana tindakan-tindakan korupsi diterima sebagai norma. Dan yang terakhir adalah pemborosan sumber daya. Korupsi seringkali menyebabkan pemborosan sumber daya publik dan swasta karena keputusan pengelolaan yang tidak efisien dan tidak transparan. Yang ketiga adalah undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang korupsi sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan menindak tindakan korupsi. Beberapa aturan umum yang dapat ditemukan di berbagai yurisdiksi melibatkan yang pertama, undang-undang anti korupsi, yang kedua, kode etik dan standar integritas, ketiga, lembaga anti korupsi, keempat, pelaporan pelanggaran, whistleblower protection, yang kelima, transparansi dan akuntabilitas keuangan, dan yang terakhir adalah kerjasama internasional. Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang korupsi utamanya terdapat dalam beberapa undang-undang. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mengatur lebih lanjut mengenai KPK, termasuk tugas, wewenang, dan struktur organisasi lembaga ini. Lalu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang.
Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang korupsi, UU ini berkaitan dengan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, sanksi bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku korupsi meliputi pidana penjara, denda, pencabutan hak politik, pencabutan hak keuangan, pengumuman putusan Mahkamah Agung, pengembalian kerugian, dan juga sanksi tambahan. Hubungan dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dapat memberikan panduan mengenai tindakan-tindakan seperti korupsi. Meskipun kata korupsi mungkin tidak secara jelas disebutkan dalam ajaran Buddha, konsep-konsep seperti kejujuran, etika, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam berbagai ajaran. Berikut adalah beberapa prinsip Buddha yang dapat terkait dengan masalah korupsi. Yang pertama adalah Pancasila, terutama sila kedua, yang berbunyi Adinadana, Weramani, Sikapadam, Samadhyami, yang artinya saya berkomitmen untuk tidak mengambil yang bukan milik saya, atau saya berkomitmen untuk tidak mencuri. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai moral yang melibatkan kejujuran, ketidakmengambilan yang bukan hak kita, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8, terutama ucapan benar dan juga perbuatan benar. Ucapan benar yaitu berbicara dengan kebenaran, menghindari ucapan palsu, menghindari gosip dan pembicaraan yang merugikan. Dan perbuatan benar yaitu tindakan-tindakan yang etis dan benar, termasuk menghindari pencurian dan kecurangan. Yang ketiga, prinsip keseimbangan. Ajaran Buddha mengajarkan untuk mempraktikkan keseimbangan dalam pikiran dan tindakan, menghindari keinginan berlebihan dan kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi. Lalu yang keempat adalah hukum sebab akibat atau yang biasa disebut sebagai karma. Ajaran Buddha menekankan konsep karma, yaitu hukum sebab akibat, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu akan memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan mendatang. Oleh karena itu, tindakan korupsi dipandang sebagai tindakan yang akan membawa konsekuensi negatif. Dalam konteks ajaran Buddha, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai. Korupsi dengan esensinya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip-prinsip etika bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan merugikan. Demikian penjelasan saya tentang korupsi. Terima kasih. Namo Buddhaya.